Baik ya, kita mulai untuk yang pertemuan 10 itu kemarin yang sebentar. Teopilin ya. Kalau yang tadi yang ke-9 yang 11 ya sebentar. Ya agak bingung karena beda-beda kelas. Maaf. Kalau kelas A kan besok siang ya. Yang kelas B berarti hmm, besok. Besok itu berarti pertemuan dan C, kemudian ada 16. Itu pertemuan ke-11 ya. Yang ke-11 kelas A dan C. Terus untuk besok itu pertemuan 11 untuk kelas A dan C ya, adik-adik ya. Dan kelas IUP ya. Iya, Ibu. Betul ya. Pertemuan ke-11 ya. Baik, berarti untuk kelas A tadi yang aminoglikosida sudah. Saya kok bingung. Bentar, bentar. Yang kelas B ya tadi pertemuan aminoglikosida sudah. Berarti pertemuan ke-10, pertemuan ke-10 dan C. Yang kelas C sudah apa saja ya yang kelas C ya adik-adik ya. Kemarin baru sampai yang pengantar TDM, Ibu. Pengantar TDM sudah, itu kan pertemuan ke-9 ya. Iya, Terus yang apa clearance renal dan hepar sudah ya. sudah. Oke, pertemuan ke-8 berarti. Oke, sekarang pertemuan ke-10. Coba saya yang di hmm, Teopilin ya berarti. Yang besok itu saya sedang Teopilin aja karena nanti yang ke-11 yang aminoglikosida belum toh. Berarti aminoglikosida besok dengan kelas A dan kelas IUP. Oke. Jadi yang sekarang yang Teopilin saja. Baik ya, kita coba untuk apa mendiskusikan terkait TDM Teopilin. Ya. Ini untuk laser pointernya kelihatan ya adik-adik ya? Di tempat adik-adik kelihatan ya? Kalau saya nunjuk pakai laser pointer. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Baik. Ya, oke baik. Terima kasih. Jadi eh, untuk Teopilin ya, itu juga merupakan salah satu obat yang perlu dilakukan PDM ya, karena di samping apa namanya eh, indeks terapinya yang cukup sempit, di samping itu juga dia dosisnya itu sangat individual ya. Di samping juga merupakan salah satu obat yang
life saving ya. Jadi teofilin ini terutamanya jika nanti digunakan sebagai apa namanya misalnya untuk terapi ya karena terkait juga dengan asma dan lain-lainnya tergantung dengan apa terkait dengan respiratory disease yang mana merupakan salah satu faktor penting pada tubuh manusia ya yang kalau sampai terhenti ataupun sampai apa namanya berkurang sehingga kadar oksigen di dalam tubuh juga berkurang dan dampak dampak lanjutnya adalah yaitu bisa apa namanya sangat mengurangi apa namanya apa ya kadar oksigen yang berkurang bisa menyebabkan seseorang menjadi itu ya kalau sampai ke otak dan sebagainya maka bisa juga berdampak pada kematian. Nah, kita tahu bahwa teofilin ini merupakan salah satu obat muscle relaksan ya untuk ini otot bronkial dan biasa digunakan untuk ini ya asma ataupun beberapa kondisi penyakit eh, pernafasan yang lain. Nah, kemudian dari sisi farmakokinetika ini sifatnya juga eh, apa namanya kelarutan di dalam airnya jelek ya, Apa ya, apalagi yaitu ya, satu Lin? Berarti persen. nanti ngomongin apa aja, Lin? Apa Mbak ada yang bocor? Jadi untuk penggunaannya ya ini karena dia tidak larut air. Nah, justru biasanya kalau yang tidak larut air kan malah menguntungkan dari sisi absorpsinya ya. Jadi bisa digunakan baik secara infusi, secara apa, oral, bisa juga penggunaan secara rektal pada kondisi-kondisi khusus ya, tergantung pada kondisi pasiennya. Nah, untuk penggunaan intravena biasanya dalam bentuk infusi atau injeksi intravena ya, maksudnya ini mungkin bolus dan infusi. Nah, kalau seperti itu digunakan dalam bentuk garam ya, garam etilen diamin dari teofilin atau bentuk yang kita sebut dengan aminofilin. Nah, kemudian oral bisa dalam teofilin atau aminofilin dan untuk rektal atau supositoria dalam bentuk garam teofilin atau aminofilin ya. Jadi kemudian kalau dosisnya ya untuk aminofilin biasanya untuk LD atau loading dose-nya digunakan dalam kisaran 300 sampai 500 miligram per kilogram bobot badan. Nah, kemudian kalau digunakan intravena injeksi maka harus diberikan dalam jangka waktu yang cukup lambat ya dan seperti hanya beberapa jenis obat yang lain maka digunakan dalam atau diberikan dalam waktu kurang lebih ya at least ya sekurang-kurangnya 20 menit atau biasanya juga dalam 30 menit ya kemudian eh, diikuti ya jadi loading dose itu IV bolus lambat kemudian diikuti dengan infusi intravena ya aminofilin dengan kecepatan 30 sampai dengan 50 miligram per jam ya. Kemudian maintenance dosis untuk oral itu ada dua jenis sediaan, ada yang lepas cepat atau yang normal atau yang lepas lambat ya. Untuk yang lepas cepat atau normal itu di 200 sampai 300 miligram dan penggunaannya 3 sampai 4 kali sehari. Sementara untuk sustained release di 200 sampai 400 miligram dan penggunaannya hanya 2 kali sehari. Ya, jadi untuk aminofilin ini nilai S-nya adalah 0,8, sementara teofilin S-nya adalah 1 ya. Nah, di sini aminofilin anhidrous ya. Istilahnya itu mengandung kurang lebih 85% teofilin, sedangkan yang dihidrat mengandung kurang lebih 80% teofilin.
Nah, kemudian di sini ya teopilin adalah efektif bronkodilator ya dan dalam penggunaan atau digunakan untuk asma bronkial dan eh, dalam bentuk garam diamin etilon diamin ya dan bisa digunakan intravenous ya. Kemudian untuk terapeutik dan toksik efeknya ini juga sangat ya ringnya sangat pendek ya. Nah, ini apa namanya untuk terapeutik window-nya di sekitar 5 sampai 20 mikrogram per mili. Nah, ini juga merupakan satu alasan tadi ya kenapa perlu dilakukan TDM. Kemudian dari sisi parameter farmakokinetikanya ya terapeutik ring berkisar di 5 ya ini satuannya ya Anda ingat bisa dalam miligram per liter atau mikrogram per mili sama saja. Kemudian untuk bioavailability-nya satu ya maknanya apa? Berarti kalau nilai F-nya satu maknanya obat digunakan secara oral itu pun bisa diabsorpsi sampai dengan 100% ya. Kemudian shock faktornya sama dengan satu untuk teofilin dan aminofilin 0,8. Untuk volume distribusi juga ada beberapa perbedaan ya tergantung dari kelompok usia. Ini neonatus ya 0,8, infant dan pediatrik ya. Ingat satuannya adalah liter per kilogram, jadi nanti sangat bergantung kepada bobot badan masing-masing. Kemudian untuk clearance ya, ini clearance satuannya liter per kilogram per jam. Nah, sehingga dalam tata cara perhitungan mungkin nanti Anda harus apa namanya menyesuaikan dengan bobot badannya ya karena dalam perhitungan biasanya nanti akan dalam bentuk liter per jam. Kemudian half life-nya ya pada dewasa itu di rata-rata 8 jam. Nah, kondisinya tadi ya untuk teopilin eh, apa namanya terkait bioavailability-nya. Untuk pemberian intravena sudah jelas dia akan 100% masuk dalam tubuh, sementara penggunaan oral ya eh, bioavailability-nya cukup bagus ya, kisaran 90 sampai 100% ya. Mungkin karena sifatnya yang sangat tidak larut air ya. Untuk dosage formnya sangat bergantung pada kondisi pasien, kemudian penggunaan secara rektal ini ya mungkin sangat lambat untuk absorpsinya dan sangat erratikal ya dan sangat bergantung kepada pembawanya ya untuk rektal karena apakah dia basis dari supositorianya ya. Kemudian untuk CP maksimum bisa tercapai dalam waktu 1 sampai 2 jam setelah pemberian oral. Nah, kemudian volume distribusi ya ini dia ya ini agak apa namanya agak sedikit berbeda ya. Biasanya kan kalau obat yang tidak larut lemak itu kan dia akan bagus ya atau karena mudah menembus di jaringan lemak. Tapi ini justru dia distribusinya jelek ya pada body fat ya, pada lemak tubuh. Nah, sehingga untuk perhitungan dosis biasanya dilandaskan pada ideal body weight-nya. Nah, kemudian protein bindingnya di 40%, jadi mungkin tidak begitu berpengaruh ya. Nah, cuman tadi karena dia ya, tidak terlalu larut atau sangat tidak larut air, ya di sini dalam bentuk tidak terikat teofilin dia apa namanya yang dalam ini ya dalam bentuk bebas atau tidak terikat protein plasma
dia akan sangat mudah terdistribusi ya di dalam cairan tubuh, cairan cerebrospinal, plasenta dan juga sampai ke rismik ya atau air susu. Nah, sehingga di sini perlu kehati-hatian penggunaannya ketika digunakan pada ibu hamil ataupun pada ibu menyusui ya karena bisa berdampak kepada si janin atau bayi ya. Nah, kemudian protein binding ya ini sangat bergantung ya kepada pH ya, di sekitarnya dan bergantung kepada ini ya asam lemak yang non esterifikasi, jadi konsentrasi asam lemak yang tidak teresterifikasi. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain ya dan faktor ini ya pH dan juga asam lemak ini mungkin justru merupakan faktor penting yang barangkali dianggap lebih penting dibandingkan dengan kondisi penyakit. Ya. Nah, kemudian eh, untuk distribusi volume juga mengikuti model dua kompartemen. Mungkin perlu diingat lagi yang dua kompartemen seperti apa ya. Ini dua kompartemen itu untuk obat-obat yang jauh terdistribusi ke dalam jaringan dan sebagainya ya, yang sehingga proses distribusinya juga akan muncul nanti di grafik ya di profil farmakokinetikanya. Nah, kemudian untuk bronchiola ini masuk ke dalam jaringan atau kompartemen yang mungkin kalau dihitung-hitungan dulu ada VT dan sebagainya itu ya. Jadi mohon diingat lagi. Kemudian efek toksik ini seringkali dikaitkan ya dengan tingginya konsentrasi pada kompartemen plasma ya. Kemudian ED volume distribusi pada base subject ya. Ini di body weight dan dihitung juga dengan body weight-nya. Nanti berdasarkan ideal body weight-nya. Ya, karena tadi dia justru buruk di jaringan lemaknya tadi ya. Makanya yang digunakan dengan ideal body weight-nya. Kemudian neonatus ya tadi saya kira sudah disampaikan di awal. Nah ini ya ini mungkin yang perlu dipahami ya kadang-kadang tata cara penyebutan ini agak-agak berbeda-beda ya. Yang penting ya total body weight. Kadang ada yang menyebut total body weight, ada yang mengistilahkan true body weight. Ya, ini sama dengan aktual aktual weight-nya. Ya, ini aktual weight-nya. Dan kalau yang IBW ini biasanya nggak ada dispute ya. Jadi semuanya menyebut ideal body weight atau IBW. Ya, Nah, jadi ini kemudian ada lean body weight ya, lean body weight. Kemudian ini perbedaan ya antara true atau actual body weight and fatness ya. Kemudian ada lagi adjusted body weight. Nah ini tadi ada yang di satu referensi adjusted body weight adalah disingkat actual body weight. Nah ini yang jangan sampai salah ya. Yang penting nanti untuk actual body weight ya. Nah, ini juga bisa skala dari 5 from aminoglycosida warna diabetik and obesity. Jadi mirip-mirip perhitungan pada tata cara perhitungan aminoglycosida. Ya. Ya, untuk ABW, untuk adjusted body weight sama dengan true body weight. Berapa tadi saya rumusnya nggak apa ya. Ya nanti dicek saja. 0,04 ditambah dengan berapa dikurangi aktual body weight gitu ya kalau nggak salah. Ideal body weight, maaf. Ya, nanti dicek saja daripada saya salah ya. Nah, oh ini ada di sini juga ya. Ini ideal body weight. Jadi nanti eh Halo. ya kalau di sini mungkin dulu di saat perhitungan yang apa itu? Saya lupa ya. Kadang agak bingung. Ada yang di satu referen mungkin ya yang dulu diajarkan. Eh,
penggunaan rumus ya. Jadi rumus yang dulu mungkin ada penggunaan eh, di sini sama-sama 50 dan 45 ya, tapi di sininya menggunakan 3,2 atau 2,3 yang dulu saya nggak lupa. Ya nanti dicek lagi. Oh ini ya yang 2,3. Nah, tapi bedanya kalau ini 2,3 maka ini for each in over 5 feet ya atau 60 inci. Nah, ini bedanya ya. Kalau angka di sini 2,3 maka Anda menghitungnya tinggi badannya harus dalam inci dan dikurangi 60 ya. Jadi selisih antara tinggi badan dengan itu. Nah, kalau pada perempuan 45 kg ditambah 2,3 tapi ini dalam inci. Sedangkan kalau Anda menghitung dalam sentimeter, nah ini maka faktornya bukan lagi 2,3 tapi di sini 0,9 ya. Ya, di pelajaran yang kemarin-kemarin mungkin Anda pernah menggunakan yang ini, ya. Ya, ini makanya saya sampaikan kadang-kadang ada banyak referen yang bisa digunakan. Tapi tadi ya LBW-nya ya, jadi adalah sama dengan IBW ditambah sepertiga kali. Nah, ini true atau total total body weight ya dikurangi IBW atau ideal body weight. Nah, kemudian untuk proses eliminasinya ya di sini eh, untuk teopilin ya secara umum itu hampir lebih dari 90% ya dieliminasi melalui liver dan yang melalui urin atau melalui ginjal hanya biasanya kurang dari 10% ya. Berarti kalau dari sini makna lain yaitu bahwa kalau ada gangguan pada fungsi liver, maka dia akan sangat berpengaruh pada kondisi eliminasinya ya. Tapi pada gangguan fungsi ginjal mungkin tidak terlalu berpengaruh. Paling 10% ya yang dieliminasi melalui urin. Nah, kemudian karena ini di liver tentu ada enzim-enzim pendukung ya yang apa namanya melakukan atau mendukung terjadinya proses metabolisme. Nah, ini didukung oleh enzim sitokrom B450 utamanya adalah sitokrom 1A2. Ya, kemudian ada lagi ya yang utama ini, yang lain-lain juga masih ada sitokrom 3A, mungkin 3A4 ya atau yang lain dan sitokrom 2E1. Kemudian untuk nah ini ya sebetulnya karena tadi dia terdistribusi sangat luas ya, bahkan sampai ke otak, bahkan sampai ke plasenta, bisa menembus plasenta, sampai ke air susu. Maka sebetulnya ya secara ini dia mengikuti non-linear farmakokinetika. Tetapi meskipun begitu, dalam setting klinik ya tetap kita menggunakan asumsi dia mengikuti linear farmakokinetika untuk mengkalkulasi ya, atau estimasi konsentrasi serumnya. Gitu. Kemudian untuk clearance eh, apa namanya untuk clearance ini juga apa ya bergantung kepada kelompok umur ya untuk clearance-nya. Ya, mungkin karena tadi sebagian besar oleh Hepar dan tentu kita tahu bahwa fungsi atau kapasitas kerja dari Hepar itu juga sangat bergantung kepada usia ya usia. Nah, di sini Anda bisa cek untuk kondisi neonatus itu juga bergantung kepada hari ya berapa lamanya ini usia 3 sampai 15 hari, kemudian ini usia 25 sampai 57, kemudian pada infan yang lebih tinggi ini malah tidak dia ya mungkin hampir sama dengan yang neonatus ya. 1 sampai 30 minggu gitu ya. Kemudian pada anak-anak 1 sampai 4 tahun,
kemudian kelompok lagi 4 sampai 12 tahun, dan 13 sampai 15 tahun. Kemudian juga ada yang dewasa. Nah, dewasa ini yang dewasa normal ya, antara 16 sampai 60 tahun lah kira-kira ya gitu. Nah, kemudian ini yang usia tua ya, yang usia tua lah di sini. Nah, kemudian untuk half life-nya, nah tentu karena tadi juga berbeda-beda ya, apa untuk clearnya, maka half life-nya kan juga berbeda-beda ya. Ingat karena T setengah ini merupakan nilai K kali volume distribusi ya, dan kita ingat half life atau T setengah adalah eh, parameter farmakokinetika sekunder yang sangat bergantung kepada clearance sebagai parameter primer ya. Dan half life ini juga sangat bergantung berbagai kondisi, ada usia, kemudian tadi ya utamanya liver function, jantung ya, dan lung disease dan juga smoking history. Ya kita tahu karena kardiak ini juga sangat apa ya terkait dengan ini ya, kecepatan aliran darah yang masuk ke dalam liver juga. Kemudian juga adanya lung disease yang mungkin juga akan sangat membantu apa terkait misalnya eh, apa oksigen dan sebagainya, ketersediaan oksigen dan proses metabolisme dan lain sebagainya. Nah, sehingga half-life-nya ini juga ada berbagai kelompok umur ya, yang tadi postnatal dari usia 3 sampai 15 hari, ini paling tinggi ya 30 jam. Yang usia ya pokoknya untuk postnatal ini cukup cukup tinggi ya di 30 jam, 20, 25,5. Nah, ini kemudian makin rendah ya untuk eh, T setengahnya. Kemudian pada kondisi dewasa ya yang mana usianya 16 sampai 60 tahun tapi dia non smoking ya, non smoking itu di min 8,7. Pada usia yang lebih dari 60 tahun ini di 9,8, dan pada kondisi khusus ini akut pulmonary edema ya, juga dia di tes tengahnya lebih lama ya, 19 jam ya. Kemudian pada kondisi COPD ya, ini juga terkait dengan apa penyakit pernafasan juga ya, ini lebih dari 11 jam. Kemudian kondisi penyakit yang lain misalnya ini ada cystic fibrosis ya, kemudian ada demam ya, tapi ini mungkin berkaitan dengan akut viral respiratory illness ya, ini ya 7 jam. Nah, ini pada kondisi akut hepatitis ya 19,2. Sirosis ya lebih lama lagi. Nah, kemudian ada juga pada kondisi pregnancy ya. Jadi ada orang yang sedang hamil, ini juga berbeda-beda di tiap trimesternya. Kemudian sepsis ya ini cukup tinggi, dan kemudian beberapa kondisi yang lain juga berbeda. Ya, kemudian pada untuk terapeutik ringnya ya pada kondisi asma atau COAD adalah targetnya di 10 sampai 20 mikrogram per mili ya. Kemudian ya ini di 5 sampai 15 ya biasanya begitu. Kemudian kalau ini sudah apa namanya ya di tahap-tahap awal biasanya akan bertahap ya untuk pemberian dosisnya. Nah, di awal ditarget 5 sampai 15, kalau kalau sudah cukup bagus ya apa namanya bisa dilihat dulu ya misalnya di kondisi 5 seperti apa, kemudian kalau misalnya itu sudah bagus ya dipertahankan, artinya dimulai dari dosis yang rendah dulu, kemudian kalau memang apa perlu ditingkatkan ya, kondisi pasiennya juga nanti bisa ditingkatkan sampai dengan
15 mikrogram begitu ya. Nah, kalau memang kondisinya kok setelah tapi harus dievaluasi dulu ya di sini. Kalau memang dievaluasi kok belum bagus ya bisa ditingkatkan lagi. Tetapi yang penting setiap peningkatan dosis harus selalu dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Kemudian pada neonatus ya, jadi berbagai kondisi juga berbeda-beda ya. Nah, ini memang ya di rata-rata 5 sampai 10 ya, tetapi biasanya eh, seperti tadi ya dimulai dari dosis rendah kemudian bisa ditingkatkan di sekitar 3 mikrogram per mili ya jika diperlukan. Kemudian kalau pada kondisi neonatus yang menggunakan ventilator ya di sini kadarnya mungkin agak lebih tinggi ya 5 sampai 20 mikrogram per mili. Oke, kemudian pada pediatrik ya, tadi sudah 5 sampai 10 kilogram. Nah, ini infusinya ya diberikan infusi 20 sampai 60 menit untuk loading dose. Ya, kemudian untuk kondisi akut asma ada dua kelompok. Apakah ya ini perlu dievaluasi jika pasien sudah pernah menggunakan teofilin sebelumnya ya. Maka pada usia 1 bulan sampai dengan 18 itu diberikan 5 miligram per kilogram ya at least ya, 20 menit. Kemudian jika belum pernah ya, maka ada sedikit perbedaan ya 1 sampai 12 tahun 1 miligram per kilogram per jam. Kemudian yang lebih tinggi usianya di 500 sampai 700. Nah, ini mungkin juga tadi berdasarkan nilai T setengah pada masing-masing kelompok usia. Ya. Kemudian pada kondisi apnea untuk neonatus di inisial ya di 6 miligram per kilo, kemudian diikuti 2,5 ini eh, setiap 12 jam. Ya, kemudian nanti dievaluasi seperti apa, boleh ditingkatkan lagi begitu. Nah, ini untuk maintenance dose ya. Maintenance dose ini ada untuk yang oral ini penggunaan secara intravena ya. Jadi agak agak berbeda. Kemudian kita lanjut ke ya untuk pada dewasa ini juga kondisi loading dose-nya juga harus memperhatikan apakah dia sudah menggunakan terapi teofilin sebelumnya ya ataukah tidak ya. Kalau ini yang sudah menggunakan terapi teofilin maka harus dicek dulu ya konsentrasi serum teofilinnya. Kemudian nanti loading dose diberikan dengan rumus ya seperti yang kemarin kita sampaikan. Konsentrasi yang diharapkannya berapa, dikurangi konsentrasi yang apa namanya, yang dicek berdasarkan TDM atau berdasarkan hasil sampling, kemudian dikalikan volume distribusi. Sementara yang belum pernah menggunakan terapi teofilin, ya loading dose di 4,6 miligram per kilogram teofilin atau 5,7 miligram per kilogram amiofirin dan diberikan ini selama kurang lebih dalam waktu 30 menit. Nah, kemudian untuk maintenance dose-nya jadi based on ya, ideal body weight-nya ya. Nah, ini juga berbeda-beda antara yang perokok, non perokok, kemudian ini yang older pasien tapi dengan core pulmonolit dan ada yang dengan heart failure atau liver failure ya. Ini untuk oral, ini untuk apa namanya IV ya.
Ya, jadi ini tetap juga bisa ditingkatkan ya bergantung pada kondisi pasiennya juga. Nah, kemudian ada juga mungkin pada kondisi pasien yang spesial ya. Jadi memang ada ya interpasien variability ya itu cukup besar ya, mungkin bisa sampai 2 kalinya. Sehingga yang sebetulnya pada intinya ya ini ya, serum konsentrasinya harus dimonitor dulu untuk apa namanya untuk mendapatkan ya konsentrasi yang sesuai yang diharapkan atau sesuai target. Nah, kemudian di sini jika ini tidak ada dosis yang salah atau yang hilang ya, kemudian dan tidak ada penambahan selama 48 jam dan jika peak serum konsentrasinya telah diperoleh ya. Nah, ini penggunaan dose adjustment-nya bisa mengikuti ini ya, tabel di sini. Jadi untuk inisial dosis menggunakan 10 ya miligram ini atau maksimum 300 miligram sehari. Kemudian dengan ini bisa juga dinaikkan sehingga menjadi ini ya. Nah, kemudian ya tentu ini dilihat perkembangannya seperti apa ya. Kemudian bisa juga menggunakan second income-nya sampai segini. Tapi tentu apakah harus ditingkatkan atau tidak ya tentu harus bergantung kepada hasil evaluasi. Seperti ini ya. Contoh pedomannya misalnya kalau konsentrasi kurang dari 10 maka dosis boleh ditingkatkan sampai 25% ya. Kemudian jika dosisnya adalah 10 sampai 15 ya, ini maka boleh di-maintain di dosis itu ya. Tapi kalau kadarnya kok meningkat jadi 16 sampai 20 ya kurang lebih, maka bisa diturunkan ya sekitar 10%. Tapi kalau 20 sampai 25 tahan dulu untuk dosis ya 1 kali dosis ya, kemudian diresume ke first increment dosis ya. Ya, jadi pada intinya dicek kadar ininya ya, kadar serumnya dan nanti disesuaikan dan harapannya adalah ditarget di 10 sampai 15. Kalau melebihi ya tentu harus dilakukan. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk pediatrik ya, dosis. Jadi PO ya atau IV ya untuk asma. Ini untuk Iverot for akut simptom ya, jadi untuk asma akut yang tidak direkomendasikan untuk anak-anak ya dengan apa ya, asma yang parah ya. Asma yang parah. Ya. Kemudian untuk asma kronik ya, kalau ini kan untuk akut ya. Untuk asma yang kronik sebaliknya ya tidak direkomendasikan untuk pemberian intramuskuler atau suppository. Jadi ini sangat bergantung pada kondisinya begitu ya. Kalau apakah dia simptomnya akut ataukah kronik. Kemudian untuk loading dose ya
Ini juga belum pernah menggunakan ya, juga belum pernah menggunakan dalam waktu 24 jam sebelumnya, maka IV aminophilin di 5,8 sampai dengan 10 miligram per bobot badan selama 30 sampai 60 menit. Kemudian untuk maintenance dose-nya based on ideal body weight-nya ya. Ini juga ada kelompok-kelompok usia tadi ya seperti tadi. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian pada kondisi renal impairment ya. Meskipun tadi disampaikan bahwa apa namanya proses eliminasinya itu utamanya adalah melalui metabolisme di hepar, tetapi ada kondisi khusus yang harus diperhatikan kalau pada pasien gagal ginjal. Ya. Yang itu atau terutamanya adalah ketika dia mengalami atau harus mendapatkan treatment hemodialisis. Ya, di sini untuk neonatus itu kurang lebih 50% teofilin akan diubah eh, dalam bentuk tidak berubah ya. Jadi ini pengecualian ya tadi ada dibandingkan dengan orang dewasa ya. Kalau ini melewati ginjal sehingga perlu sering di apa ya? Mungkin ya perlu reduk pada renal impairment pada neonatus, perlu reduksi dosis ya dan juga perlu sering dimonitor. Kemudian pada pediatrik dan adat ya pada dewasa itu 10% ya yang diekskresi lewat ginjal sehingga ini tidak perlu dose adjustment pada renal insufficiency. Nah, kemudian teofilin ini dialisabel ya, artinya dia akan hilang ketika proses dialisis. Nah, sehingga perlu penyesuaian dosis ya ketika seseorang ini ya mendapatkan treatment dialisis hemodialisa dan ketika dia menggunakan obat teofilin. Nah, di sini hemodialisis secara signifikan bisa memperpendek half life ya karena tadi hilang ketika atau dia ikut tersaring ya ketika menggunakan hemodialisis teofilin. Nah, maka dia harus ini ya dosisnya yang ditingkatkan menjadi sekitar 150% atau 1,5 kalinya dari penggunaan dosis awalnya pada setiap hemodialisis. Nah, jadi penggunaan dosisnya ada berbeda ketika ya kan dialisisnya kan tidak terus-menerus ya, bisa mungkin seminggu sekali misalnya atau 2 kali seminggu. Sehingga ketika pada saat dia mendapatkan terapi dialisis, dosisnya sedikit ditingkatkan yaitu 1,5 kalinya, tetapi ketika di antara itu ya ketika tidak di hemodialisis ya dia tetap menggunakan dosis reguler. Kemudian pasien yang menerima sustained release ya teofilin maka eh, dia menggunakan 125% ya dari normal dosis eh, yang diberikan ya ketika dia juga mengalami atau mendapatkan terapi hemodialisis. Jadi agak sedikit berbeda ya yang tablet biasa, kemudian ini yang tablet sustained release. Pada geriatrik ya, pada geriatrik ini apa namanya tergantung ya pada usia tua. Nah ini bagaimana biasanya hepatic elimination proses dia akan lebih rendah ya atau lebih lambat. Sehingga di sini juga perlu inisial dosis yang lebih rendah ya, tetapi kemudian juga harus dimonitor secara apa ya dimonitor secara baik ya atau secara betul-betul gitu dan diperhatikan apakah ada adverse reaction atau tidak ya kemudian pada ini ya diperhatikan pada pasien yang mengalami obesitas sehingga di sini
seperti tadi ya di awal, eh, gunakan IBW untuk menghitung adjusted body weight-nya. Untuk teopilin, jadi 1 jam sebelum makan ya, diberikan ya 1 jam sebelum makan untuk menghindari ini eksesif absorpsi. Ya, jadi dia akan lebih cepat absorpsinya ketika digunakan bersamaan dengan makan. Nah, kemudian untuk teopilin farmakokinetikanya ya onsetnya cepat, cukup cepat yaitu 15 menit ya, dengan kalau dia dilakukan loading dose, kemudian terapeutiknya tadi ya target 10 sampai 15 miligram per liter. Ini tapi mungkin eh, improvement atau peningkatan fungsi ya, respiratori dapat dilihat dengan kondisi serum konsentrasi 5 miligram per liter. Nah, kemudian juga kalau pada neonatis yang perlu diperhatikan adalah kadarnya ya jangan sampai di atas ini karena ini sudah meningkatkan terjadinya toksisitas ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Jadi pada kondisi pasien yang merokok, penggunaan bersama obat lain, penyakit-penyakit khusus. Nah, ini ada apa yang kita sebut dengan clearance factor ya, clearance factor. Clearance factor ini nanti di dalam perhitungan akan harus disertakan ya ketika ini misalnya dia posisi pasiennya adalah perokok ya, kemudian dia penggunaan bersama obat lain karena dimungkinkan eh, apa namanya ya obat-obat ini merupakan obat yang induktor ya sehingga bisa meningkatkan terjadinya proses metabolisme atau proses eliminasi. Nah, sehingga di sini ada clearance faktornya menjadi lebih besar untuk perokok. Nah, yang proses merokok juga hampir sama ya, dia juga bisa meningkatkan apa namanya proses clearance ya, yaitu sebesar berapa? 1,6 clearance faktornya dan seterusnya ya. Tapi pada kondisi tertentu juga dia justru menurun ya, misalnya dengan adanya penggunaan obat lain seperti eritromisin, ciprofloxacin ini merupakan inhibitor ya, sehingga clearance faktornya justru turun. Kemudian juga kondisi yang lain seperti pulmonary edema, hepatic cirrhosis ya. Nah ini CHF, comestive heart failure ya. Nah ini clearance faktornya di bawah 1 ya, jadi 0,4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penyiapan sediaan, ya, jadi ini boleh dilarutkan menggunakan normal salin ya, atau dextrose 5% atau dextrose 10%. Ya. Kalau pada neonatus atau anak-anak ini disarankan menggunakan normal salin atau dextrose 5%, sementara kalau pada orang dewasa boleh ketiganya. Ya. Nah, kemudian untuk proses infusinya, kalau dosisnya 0 sampai 250, maka infusion time-nya adalah di ya boleh 20 sampai 30 menit dan obatnya dilarutkan dalam 50 mili saja. Sedangkan kalau dosisnya 251 sampai 500 ya, infusion time-nya sama tetapi dilarutkannya di 100 mili. Kemudian kalau continuous ya, infus continue ya ini menggunakan titrasi ya tergantung tetesannya dan nanti tergantung mau berapa jam karena infus kontinu kan biasanya lama ya. Tapi dia di setel ya di dalam 500 ml. Kecuali kalau pasien yang ini ada food restriction ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak apa menggunakan cairan begitu ya. Sehingga dia lebih walaupun ini dosisnya sama dengan yang di sini tetapi dilarutkan hanya lebih terbatas ya dalam
larutan yang lebih sedikit yaitu 250. Nah, kemudian cairan yang sudah, artinya tahu obat yang sudah dicampur dengan cairan infus, nah ini dia hanya tahan selama 48 jam pada suhu temperatur ya, sehingga akan lebih bagus kalau selalu dibuat baru. Gitu ya. Kemudian dilihat dari infusion rate-nya ya, jadi kecepatan infusinya maksimum adalah ini 5,5 miligram per kilogram per jam ya. Tapi ada kondisi-kondisi khusus yang mengharuskan ini kurang ya. Itu cardiac failure itu 0,25, liver disease 0,25 ya. Kemudian sepsis dengan organ failure atau shock 0,2 ya. Kemudian ya jadi untuk penggunaan rapid IV injection ya ini juga tidak boleh lebih dari 20 sampai 25 miligram karena ada berbagai efek samping ya seperti menentuk, palpitasi dan sebagainya. Jadi ada bahkan ini ya sudden death ada yang sudah dilaporkan ya meninggal secara mendadak. Nah, sehingga ini memang harus hati-hati ya penggunaannya. Jadi tidak boleh ya. Kemudian intramuskuler ini juga tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan lokal pain ya selain tisu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian sampling ya. Samplingnya kapan untuk dilakukan? Ya, ini tergantung untuk after dose initiation atau dose adjustment. Nah, ini berbeda-beda ya. Untuk prematur, untuk newborn, infant, pediatric, dan ini. Kemudian untuk oral maintenance dose yang 30 menit ya, just sebelum next dose ya. Ini sama dengan yang pre pre level. Kemudian kalau sudah diambil ya ini 1 sampai 2 jam untuk rapid release dan 4 sampai 6 jam system release ya. Kemudian untuk penggunaan intravenal untuk loading dose 30 menit ya after 30 menit after loading dose given ya. Jadi ini 1 jam ya karena misalnya untuk apa namanya infusi lambatnya kan 30 menit jadi 1 jam ya. Kemudian untuk determine dengan continuous infus continue ya 12 sampai 24 jam setelah pemberian. Ya. Jadi pada intinya untuk masing-masing obat ya nanti mungkin obat yang lain juga aturannya berbeda lagi ya karena ada kondisi-kondisi yang khusus. Ini bisa sampai 4 atau 6 jam. Tapi yang jelas apa ketika orang melakukan TDN itu akan semuanya dicatat dengan jelas ya, termasuk jam pemberiannya mulai jam berapa. Ya misalnya kalau jam 7 ya jam 7, jam 8, jam berapa. Intinya semuanya ditulis secara jelas ya. Sehingga tadi karena dalam hitungannya kan nanti sangat sangat waktu itu sangat menentukan ya hasil hitung-hitungannya. Nah, kemudian ini contoh hitungannya ya. Untuk teopilin ya Anda nah ini ya untuk clearance ya kalau misalnya di soal diketahui liter per kilogram per jam maka apa yang harus dilakukan ya dicari bobot badannya jadi total clearnya ini biasanya kita apa namanya eh, apa namanya dalam satuannya dalam liter per jam ya. Sehingga kalau satuannya yang diketahui ini maka dikalikan dengan bobot badannya. Nah, kemudian untuk melihat total tadi clearance, kalau ada kondisi-kondisi khusus tadi ya pasiennya maka harus dikalikan dengan clearance faktor tadi. Jadi clearance-nya yang dalam liter per jam kemudian dikali clearance. Kemudian untuk maintenance dose yaitu clearance dalam satuan liter per jam ya. Kemudian CSS target dalam mikrogram per mili.
Kemudian intervalnya dibagi S kali F. Kemudian loading dose untuk intravena, PD-nya adalah setengah kali body weight. Kemudian CSS target, ya ini loading dose sama dengan PD kali CSS target, mikrogram per mili dibagi S kali F. Untuk dose adjustment-nya, untuk dose adjustment-nya adalah S kali F kali dose ya, miligram. Ya kalau dose biasanya di sini menggunakan miligram per D, tapi CSS-nya mikrogram per mili. Ya ini nanti otomatis sudah satuannya di liter per D ya. Kemudian CSA target dan new maintenance dose ya. New maintenance dose-nya adalah clearance liter per D. Kemudian kali CSS target mikrogram per mili kali interval kali D dibagi S kali F. Ya mungkin untuk clearance-nya agak-agak anu ya. Ya, apa namanya satuannya kadang menggunakan liter per hari. Kalau yang di sini tadi liter per jam, ya mungkin nanti agak sedikit berbeda. Ya. Ya, nanti sangat tergantung juga di soalnya yang diketahui seperti apa. Apakah misalnya dosis dalam miligram per D, ataukah harus menghitung apa gitu ya, maintenance dose dalam miligram. Ya, kalau dalam miligram ini satuannya di liter per jam, kemudian di intervalnya juga dalam jam. Di sini CS targetnya mikrogram per menit. Oke, ya ini sudah ini rangkuman saja ya tadi sudah kita sampaikan. Nah, kemudian untuk pemberian intravena, yang kalau infusi intravena kemudian dengan loading dose ya, ini dengan loading dose ini CP-nya dihitung dengan ini, kemudian CPSS atau steady state ya, CP pada steady state menggunakan rumus ini. Kemudian untuk mencapai ini sama ya tadi 5 kali T setengahnya tadi. Kemudian kalau ini intra ya ini agak dibedakan kalau ini infusion ya, infusion. Dengan di sini yang intra tadi itu yang dan sama loading dose intravenous infusion menggunakan loading dose dan ini untuk penghitungan loading dose-nya kalau tadi yang untuk menghitung CP-nya, kalau ini yang untuk menghitung loading dose-nya dan rate of infusion-nya. Itu sama dengan DLPD per JP. Ya nanti tergantung mana-mana yang apa yang diketahui ya. Kalau rumusnya tinggal tinggal menyesuaikan dengan apa yang mau ditanyakan. Kalau ini penggunaan per oral ya. Tadi yang infus kontinu ini yang per oral. Oke, saya kira sampai di situ. Apakah ada yang mau ditanyakan adik-adik? Baik, kalau sudah tidak ada, mohon untuk tadi screenshot-nya apakah hmm, jadi jangan keluar dulu ya, adik-adik ya, untuk di screenshot. Ketua kelas kalau dari itu nanti kelihatan ya mana yang kelas B, mana yang kelas C kan kalau apa namanya? Oh, ya sebentar kalau enggak. Adik-adik bisa screenshot ya, adik-adik untuk PC ya. Adik Sudah, Ibu. PC-nya. Sudah. Mas Agung bisa. Sudah tadi, Bu. Ya mungkin posisinya campur ya, tapi enggak apa-apa nanti biar dipilih Mbak Mita sendiri. Bu Mita, tapi kan yang jelas kelihatan nomor mahasiswanya toh. Nanti kelihatan. Bisa toh tanpa saya bantu bisa ya. Ini belum saya akhiri.
Ini ke satu. Apa mau difoto? Difoto apa bahasa Inggris ini? Jangan keluar dulu ya adik-adik ya. Oke, kedua, mudah-mudahan enggak benar. Ketiga, sebentar ya, itu yang tadi, sebentar ya. Kemudian keempat, kemudian kelima, kemudian keenam, tujuh masih ada enggak? Enggak, udah sampai 6 ya. Yang kedua tadi barangkali terbatas. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Nanti siang nggak ada ya, berarti ya. Kosong. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan kalau pada mau keluar ya.